Ketika pandemi itu datang, Microsoft Teams itu menjadi sarana pembelajaran yang luar biasa. Nah, dosen ya harus beradaptasi. Mereka yang tadinya nggak pernah menggunakan Microsoft Teams jadi menggunakan. Yang tidak melek teknologi jadi harus melek teknologi. Keinginan untuk bekerja di perusahaan besar itu sekarang mulai tergeser gitu ya. Bekerja di startup, konten kreator, profesi yang 5 tahun, 10 tahun lalu itu nggak ada. Kita harus protect people-nya kan, bukan pekerjaannya ya. Pekerjaan kan bisa hilang ya, tapi orang-orang ini kan harus diprotek. Ketika pekerjaan hilang, maka muncul pekerjaan baru. Dan menurut saya kampus juga harus bertanggung jawab untuk memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru. Kita nggak bisa melawan perubahan ya, nggak bisa melawan perkembangan teknologi. Saya berpikir ya dunia pendidikan juga harus berkawan dengan itu ya. Maka kita harus beradaptasi. Kualitas apa sih yang diperlukan oleh mahasiswa nih sekarang? 4C, critical thinking, communication yang baik, creativity, collaboration. Jadi saya dulu juga taunya kuliah manajemen ya di Atmajaya, Pak. Hi everyone, welcome to IdeaWorks Make Impact, where we dig deeper inside the mind of creators and the becoming of their impact. Meet our host Arianta Bigman, the CEO of IdeaWorks. And today, we are honored to have Mr. Aldi Benedictus Elnat. Seneng banget dengan kedatangan Pak Aldi di sini. Sama-sama, Pak Ari. Mungkin di awal pingin tahu dulu nih Pak, kenapa kok akhirnya kecemplung di dunia dosen dan permanajemenan nih Pak? Waktu SMA ya, memilih kuliah itu menghindari yang eksakta sebenarnya. Oh, menghindari eksakta. Waduh, sama Pak. Pilihan yang setelah saya baca-baca, pilihan yang paling menyenangkan ya di manajemen. Di manajemen sebenarnya. oh, Ya. ya. Jadi awalnya karena itu. Tapi karena perkuliahan, wah makin lama kok makin menyenangkan gitu ya. Makin menyenangkan dan akhirnya suka dengan bidang ilmu ini. Seru banget. Jadi motivasi sama passionnya kenapa nih Pak? Akhirnya terus wah dosen. Maksudnya kan ada NGO juga, kadang-kadang mungkin terus ada consulting juga. Tapi kenapa kok malah waktu utamanya di ini? Kalau di akademik karena memang ternyata saya menemukan passion suka mengajar ya. Suka mengajar ya. Dan berbagi pada banyak orang gitu ya. Sharing pada banyak orang dan menurut saya yang tepat ya dosen ya. Yang kedua, dosen ini masa aktifnya lama. Oh iya benar juga. Dosen itu bisa sampai 65 tahun. Jadi secara karir juga menyenangkan. Yang kedua, dosen itu kan sekarang tetap harus belajar ya. Iya. Jadi nggak bisa kita bertahan pada satu ilmu yang sudah kita kuasai ya. Iya. Kita harus tetap akhirnya ya tadi. Evolve ya Pak ya? Iya, untuk berkembang. Iya. Ya tapi Pak Aldi ini dosen keren nih. Lihat dong sepatunya. Merah. Tapi anyway ini Pak, pengalaman khusus nih Pak tentang mahasiswa ya yang Bapak rasakan tuh apa nih Pak? Kalau generasi yang kuliah di awal-awal tahun 2000 itu memang effortnya luar biasa. Mereka cari materi atau informasi itu luar biasa. Kalau yang sekarang itu mahasiswa terlalu banyak informasi. Maka kebanyakan. Perannya jadi beda. Maka tugas dosen itu adalah jadi membantu mendapatkan informasi yang tepat, mendapatkan informasi yang bermanfaat gitu ya bagi mereka, bagi karir mereka ke depan. Didorong oleh pertumbuhan teknologi, informasi yang cepat ya. Menyebabkan peran itu berbeda kan. Ngelihat situasi ya Pak ya, perannya berbeda dan yang lain-lainnya itu ini kan kita ngelewatin masa pandemik Pak, sekarang pasca pandemik kayak gitu. Itu ada ini nggak sih Pak, tantangan khusus nggak Pak sebagai dosen ya Pak ya, di zaman sekarang ini? Jadi masa pandemi itu menyebabkan tidak bisa mahasiswa itu nggak boleh hadir, pemerintah mengatakan tidak boleh ada aktivitas, tapi kan perkuliahan tetap harus jalan. Nah kami beruntung di Unika Atmajaya itu kami sudah berinvestasi bekerjasama dengan Microsoft ya, sehingga ketika pandemi itu datang, Microsoft Teams itu menjadi sarana pembelajaran yang luar biasa. Nah dosen ya harus beradaptasi. Mereka yang tadinya nggak pernah menggunakan Microsoft Teams jadi menggunakan. Yang tidak melek teknologi jadi harus melek teknologi. Karena perkuliahan kan tetap harus berjalan. Ya. Kemudian mahasiswa ini juga harus beradaptasi juga. Yang biasanya hanya datang duduk di kelas melihat dosennya ya ngajar di papan tulis, sekarang mereka harus beradaptasi juga kan. Jadi key points-nya adaptasi ya Pak ya. Kalau misalnya katakanlah
kita bisa adaptasi tantangan apapun ya bisa kita lewati Iya, seharusnya. betul. Iya, benar sih Pak. Kalau misalnya ini Pak Aldi waktu itu sempat share ya Pak ya, tantangan mahasiswa sekarang juga banyak gitu. Iya. Karena zaman online ini mereka mungkin juga nerima terlalu banyak informasi gitu, terus juga cara berkawan juga beda. Nah, apa yang fenomena yang Pak Aldi lihat di mahasiswa sekarang nih Pak? Ya, pertama penggunaan sosial media ya. Penggunaan itu, sosial media ya. Lebih banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa ya. Entah sekarang mereka mulai berbisnis atau men-share apapun yang mereka lakukan ya. Dan menurut saya kampus juga harus bisa beradaptasi pada itu gitu ya. Makanya kami mulai bersama IdeaWorks ya, mulai memikirkan bagaimana kita membuat peminatan baru kan tadi ya, tentang digital marketing tersebut gitu ya. Nah, itulah sebenarnya menjawab persoalan ini kan sebenarnya, bahwa kita nggak bisa melawan perubahan ya, nggak bisa melawan perkembangan teknologi. Saya berpikir ya dunia pendidikan juga harus berkawan dengan itu ya, dengan teknologi. Maka kita harus beradaptasi. Sekali lagi beradaptasi, kita merencanakan memunculkan peminatan digital marketing ya, Pak Ari. Dan itu yang menurut saya menjawab kebutuhan mahasiswa. Karena gini, di kami ya, keinginan untuk bekerja di perusahaan besar itu sekarang mulai tergeser gitu ya. Keinginan untuk bekerja di startup, keinginan menjadi konten kreator, profesi yang 5 tahun, 10 tahun lalu itu nggak ada. Bahkan orang tua pun, saya ketemu orang tua, dia bilang begini, Pak, anak saya kok nggak mau masuk di perusahaan ya Pak, mau jadi konten kreator. Memang faktanya begitu kan Pak. Ini teman-teman ini Pak. Iya kan. Iya kan. Itu profesi yang baru kan. Dan menurut saya kita harus protect people-nya kan. Bukan protect pekerjaannya ya. Kita nggak mau, pekerjaannya kan bisa hilang ya. Tapi orang-orang ini kan harus diprotect. Ketika pekerjaan hilang, maka muncul pekerjaan baru. Dan menurut saya kampus itu juga harus bertanggung jawab untuk memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru. Digital kreator ya, konten kreator itu kan pekerjaan baru yang muncul ya. Digital marketer ya. Orang kan shifting ya dari yang pemasaran biasa menjadi digital kan. Dan itu yang dilakukan anak-anak sekarang kan itu kan. Ngapain saya jadi kerja di big company ya? Ngapain jadi PNS itu baik tapi bukan pilihan utama kan. Makanya ya harus dijawabkan keresahan itu ya. Benar-benar. Jadi Pak Aldi sebagai kepala program studi ya? Iya, betul. Kepala program studi manajemen, separuh menjadi cenayang juga Pak? Karena kan lulusannya kan nanti masih 4 tahun lagi ya Pak ya, nanti istilahnya area kerja apa atau maksudnya kesempatan kerja apa nanti 4 tahun lagi yang bakal ada kan gitu. Kalau bicara tentang kualitas nih Pak, menurut Pak Aldi di zaman sekarang nih ya, terus nyiapin lagi nih 3 tahun, 4 tahun ke depan, kualitas apa sih yang diperlukan oleh lulusan ya, oleh mahasiswa nih sekarang supaya nanti dia bisa survive Pak? Saya 4C Pak. 4C, oke. Wah, pertama dia harus punya critical thinking. Karena critical thinking itu situasi apapun ya, perubahan apapun, dia harus tetap punya critical thinking itu. Yang kedua dia harus punya communication yang baik. Ya, punya communication yang baik. Kemudian dia harus tetap punya creativity. Ketiga. Dan yang terakhir menurut saya collaboration. Jadi menurut saya gini, kita harus membuang jauh-jauh pemikiran competition ya. Yang ada sekarang collaboration. Karena orang akan berkembang kalau dia berkolaborasi dengan orang lain ya. Ilmu itu kan nggak ada yang satu yang terbaik ya. Dia akan menjadi lebih baik kalau dia berkolaborasi dengan ilmu-ilmu yang lain, termasuk mahasiswa atau lulusan itu ya harus punya kemampuan kolaborasi yang baik. Ini kalau 4C karakter ini bisa diterapkan nih, kayaknya teman-teman lulusan itu boleh juga ke kita tuh Pak. Cocok dong. Siap. Iya. Kerja di tempat kita nih Pak. Maksudnya digital kreatif kayak gitu ya. Itu perlu 4 ini. Betul. Mahasiswa sekarang lebih banyak dapat informasi kan, sehingga mereka bisa bilang bahwa saya mau yang ini nih. Dan itu yang tidak dialami zaman saya ya, ketika kuliah kan. Kalau dulu wawasan kita kan terbatas juga ya Pak ya. Internet juga baru, orang tua kita juga taunya itu gitu Pak ya.
Jadi saya dulu juga taunya kuliah manajemen ya di Atmajaya Pak. Iya. Jadi masuk ke situ juga gitu loh. Iya, Tapi betul. ya dulu saya kuliah di situ enjoy, saya seneng banget marketing. Jadi nama-nama dosennya pun Masih hafal ya? ingat. Kemarin ketemu tuh, maksudnya saya lihat tuh Bu Lina tuh, tapi nggak sempet nyapa gitu. Jadi basically sih sebenarnya menurut saya Atmajaya memberikan fondasi yang kuat Pak. Iya. Gitu. Tinggal nanti tadi Pak Aldi lihat kalau misalnya ke future seperti apa, ada zaman digital ya mungkin masuk digital marketing. Thank you untuk kesempatan kolaborasi sama kita Pak Oh Aldi. iya Pak. Kami yang berterima kasih Pak. Karena gini, menggandeng industri itu menurut saya sebuah kebutuhan ya. Dunia pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, dia harus berkolaborasi dengan industri. Iya. Terus waktu itu saya juga sempat masuk di kelas data analytics ya Pak ya? Iya. Nah, Bapak udah memperkenalkan kelas itu, apa yang diharapkan nih Pak dari kelas itu dan untuk si mahasiswanya nih Pak? Iya, data itu kan sekarang berlimpah ya. Tugas kami di mata kuliah itu sebenarnya membantu mahasiswa untuk bagaimana memanfaatkan data itu dan kemudian melakukan analisis yang tepat. Sehingga akhirnya kalau nanti dia bekerja dimanapun, dia pengambilan keputusannya itu bisa lebih baik ya dengan data yang dia punya. Harapannya ke situ mata kuliah itu ya, yang big data analytics ya. Oke, big data analytics ya. Dapat berapa mata kuliah tuh Pak? 1, 2? Ada 1 ya. Ada 1, baik. Semester berapa dikasih tuh Pak? Itu di semester keempat. Terus kalau maksudnya udah diperkenalkan ke data analytics gitu ya, dipakai untuk bisnis, ada gebrakan apa lagi nih Pak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang Pak Aldi lihat? Yang kita harapkan itu ya kerjasama dengan IdeaWorks ya, peminatan digital marketing ini ya. Karena itu akan menjawab banyak kebutuhan, dan memang kurikulum di prodi manajemen memang arahnya ke digital ya, arahnya ke digital. Makanya kita banyak mata kuliah yang memang harus mengarah ke situ ya. Iya, benar. Kami punya digital marketing, ada produk digital ya. Kemudian ada simulasi bisnis yang basisnya digital. Kami punya blockchain ya. Blockchain dan cryptocurrency ya. Itu yang kemudian ya itu yang dekat dengan mahasiswa kan sekarang. Iya benar. Itu jadi semua dituangkan ke dalam mata kuliah. Iya, dalam mata kuliah. Ya. Nah, itu kalau kita lihat kan memang banyak yang bisa dibilang hard skill gitu ya, knowledge gitu ya. Tapi dari sisi ininya soft skill-nya yang dipersiapkan apa aja nih Pak? Salah satunya kami punya yang namanya secara berkala ya pelatihan soft skill ya untuk mahasiswa, dan itu memang khusus menjelang mahasiswa itu akan lulus ya. Tapi di awal kami punya mata kuliah pengembangan diri dan itu melatih mahasiswa sejak awal tahu sebenarnya karir dia ini mau kemana sih, karir saya ini misalnya saya mahasiswa baru, saya sejak awal harus mengetahui karir saya akan kemana. Iya. Dan kami mendorong juga mahasiswa itu harus aktif di semua kegiatan ya. Karena kalau aktif di kegiatan organisasi itu kan dia berinteraksi dengan banyak orang ya. Dia membangun empatinya, membangun soft skill-nya itu kan lebih mengena kalau dia masuk ke dalam aktivitas atau organisasi mahasiswa. Dan itu jadi syarat lulus ya. Jadi syarat kelulusan di kami ya harus aktif organisasi mahasiswa. Iya, benar juga sih Pak. Jadi itu kan mengembangkan ya salah satunya kolaborasi dan communication tadi ya Pak. Betul. Kalau semuanya hanya di dalam kelas juga ya ranahnya di situ-situ aja di knowledge ya. Baik, terima kasih banyak Pak Aldi. Pak Aldi ada pesan Pak untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang nih, gimana mereka bisa mempersiapkan dirinya mereka sendiri untuk mahasiswanya ya gitu loh. Terus apapun Pak. Ya, pesan saya untuk para mahasiswa ya, gunakan waktu dengan baik, ya. Carilah banyak kesempatan ya, supaya Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, tapi tentu dalam batas-batas yang positif ya. Zaman Anda itu menyenangkan, karena Anda bisa dapatkan banyak informasi, banyak hal ya, yang bisa Anda dapatkan. Jadi manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Gitu Pak Ari. Thank you banget Pak Aldi. Sama-sama. Senang banget bisa ketemu Pak Aldi hari ini. Terima kasih.